Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, today we will learn English. The title is Expressing Prohibition. Ungkapan larangan. Okay, my students, before we get study English, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, my students, sebelum kita belajar pelajaran expressing prohibition atau ungkapan larangan, Miss Weri mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah melarang seseorang atau dilarang seseorang? Nah, pernah ya. Biasanya kita melarang itu dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang Miss Weri ajarkan ungkapan larangan dalam bahasa Inggris. Namun sebelum kita belajar ungkapan larangan atau expressing prohibition, Miss Wari mau mereview pelajaran minggu lalu ya. Tolong diikuti atau repeat after me. Apa teman-teman? Repeat after me. Ikuti aku. Oke. Yang pertama ada mountain, mountain, gunung, gunung, beach, beach, pantai, desert, desert, gurun, gurun, sea, sea, laut, grassland, grassland, padang rumput, zebra, zebra, kuda bergaris, elephant, elephant, gajah, bukan 11 ya teman-teman, 11, gajah, giraffe, giraffe, jerapah, gazelle, gazelle, semacam rusa, fox, 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 rubah. Oke teman-teman, itu di slide pertama. Di slide kedua ada lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman ikuti ya. Oke. Spend, spend, menghabiskan. Conservation, conservation, perlindungan alam. Unfortunately, unfortunately, sayangnya. Mammal, mammal, binatang menyusui. Castle, castle, istana, benteng. Catch, catch, menangkap. Coral, coral, karang. Clown, clown, badut. Prey, prey, mangsa. Whale, whale, paus biru. Sea snake, ular laut. Octopus, octopus, gurita. Seal, seal, anjing laut. Oke, next kita akan reading ya. It is orang-utan. Ini adalah orang-utan. Sumatra and Borneo forest are their habitats. Sumatera, hutan Sumatera dan Borneo adalah kediaman mereka. They live in a small group. Mereka tinggal di sebuah kelompok kecil. They play an important role in dispersing seeds and maintaining a healthy forest ecosystem. Mereka bermain di dalam sebuah aturan penting in dispersing seeds. Dispersing seeds itu penyebaran bibit-bibit atau makanan. And maintaining a healthy forest ecosystem. Dan memelihara ekosistem kesehatan hutan. Ya, jadi intinya si orang utan itu di bawah di suatu tempat yang emang itu dipelihara untuk diberdayakan ya teman-teman ya. Itu jadi mereka itu diatur kayak makanannya, terus dipelihara pertumbuhannya dalam sebuah hutan ekosistem yang sehat, kayak gitu maksudnya ya. However, now orang utan is an endangered animal. Bagaimanapun sekarang orang utan menjadi sebuah hewan yang berbahaya. Population is decreasing 50% in the last 60 years. Populasinya itu decrease itu artinya menurun 50% in the last 60 years, dalam 60 tahun terakhir. They lost their home because people cut the tree and hunt them. Mereka lost itu kehilangan ya. They lost their home. Mereka kehilangan rumah mereka because
Karena people cut, orang-orang memotong the tree, pohon, and hunt itu artinya memburu mereka ya, hunt them. Jadi artinya mereka kehilangan rumah mereka karena orang-orang memotong pohon dan memburu mereka. Wah, kasihan banget ya teman-teman ya. Oke, tadi coba Miss Wuri mau tanya ke kalian dengerin nggak ya? Tadi Miss Wuri menyebutkan kata maintain. Maintain artinya apa? Ya, memelihara. Kalau decrease apa decrease? Ya, decrease adalah menurun. Kalau habitats apa habitat? Habitat itu adalah tempat kediaman ya teman-teman. Tempat kediaman atau tempat tinggal. Oke ya. Seeds apa seeds? Seeds itu adalah bibit-bibit atau benih-benih. Tapi kalau di sini lebih kayak ke makanan ya dalam kontekstualnya. Lalu endangered. Endangered apa endangered? Ya, endangered artinya adalah berbahaya. Betul ya? Oke teman-teman, diingat-ingat ya artinya dan bacanya. Nanti kan ada tes reading. Oke, next kita akan belajar tentang expressing prohibition atau ungkapan larangan. Banyak kalimat untuk mengungkapkan larangan. Nah, ini banyak contohnya. It is prohibited to, hal ini dilarang untuk. Nah, titik-titik tersebut diisi dengan vocabulary lain. Contohnya, it is prohibited to smoke. Nah, diisi sama kata smoke menjadi satu kalimat full. Ya, teman-teman. Jadi titik-titiknya diisi dengan kata lain ya. Miss Wuri memberikan titik-titik itu supaya kalian ke depannya mempunyai kalimat larangan lain selain yang Miss Wuri sebutkan ya. Oke, lanjut. You are not allowed to, Anda tidak diizinkan untuk, misalnya you are not allowed to enter the room. Anda tidak diizinkan untuk masuk ke ruangan. Seperti itu ya teman-teman. You mustn't, kamu tidak boleh. Misalnya you mustn't touch my eyes. Kamu tidak boleh menyentuh mata saya gitu. You are not permitted to, Anda tidak diizinkan untuk. Misalnya, you are not permitted to open the window. Anda tidak diizinkan untuk membuka jendela. Ya, titik-titiknya tadi apa Miss Wuri bilang? Diisi dengan vocabulary lain. It is forbidden to. Hal ini dilarang untuk bla bla bla. You cannot bla bla bla. Contohnya you cannot apa? You cannot eat misalnya in the bedroom. Kamu tidak dapat makan di dalam kamar tidur. You may not kamu tidak boleh. Contohnya you may not misalnya drink on the bed. Kamu tidak boleh minum di atas tempat tidur ya teman-teman. Oke, don't. Misalnya don't touch. Don't itu artinya jangan. Berarti kalau don't touch, jangan menyentuh. Misalnya terus lanjut ada no. No artinya adalah jangan. Contohnya yang paling sering didengar apa? No smoking. Dilarang jangan merokok atau dilarang merokok. Jadi artinya bisa jangan atau dilarang. Jangan dan dilarang adalah kalimat larangan ya teman-teman ya. Jadi kalian bebas menggunakan arti jangan atau dilarang. Ingetin ya teman-teman, titik-titiknya tadi diisi dengan vocabulary lain. Contohnya kayak tadi, no smoking, dilarang merokok. Oke, next kita akan belajar contoh kalimat yang tadi ya, yang ada di buku ya. It is prohibited to step on the grass. Repeat after me. It is prohibited to step on the grass. Dilarang untuk menginjak rumput. Jadi artinya bisa dilarang ya selain yang Miss Wuri sebutkan tadi. Oke.
You are not allowed to hunt the tiger. Kamu tidak diizinkan untuk memburu harimau. Ya, atau bisa juga artinya kamu dilarang memburu harimau. Ingat tadi Miss Wuri menyebutkan hunt artinya memburu. Oke, teman-teman bisa ya buat kalimatnya ya. Next kita akan belajar it is forbidden to cut the young tree. Dilarang memotong pohon yang masih muda. Tadi setelah kata forbidden titik-titik ya. Titik-titik ya bisa diisi dengan kata lain. Contohnya yang seperti ini. It is forbidden to cut young tree. Dilarang memotong pohon yang masih muda. Ditambahkan cut young tree. Ya, supaya kalimatnya menjadi kalimat yang utuh. Jadi artinya adalah dilarang memotong pohon yang masih muda. Selanjutnya, you are not allowed to catch cendrawasih. Kamu tidak diizinkan untuk menangkap burung cendrawasih ya. Oke teman-teman, nah allowed to-nya setelah itu diisi dengan catch cendrawasih ya. Atau kalimat lain yang kalian tahu. Jadi tidak titik-titiknya bukan titik-titiknya tanpa diisi ya teman-teman ya. Diisi dengan kata lain supaya menjadi kalimat yang sempurna. Seperti ini ya teman-teman. Jadi menjadi kalimat yang sempurna. You are not allowed to catch cendrawasih. Kamu tidak diizinkan untuk menangkap burung cendrawasih ya teman-teman ya. Oke, next kalimatnya adalah it is forbidden to use electrical materials to catch the fish. Dilarang menggunakan materi-materi listrik untuk menangkap ikan. Jadi forbidden-nya diisi setelahnya diisi kalimat lain atau kata lain, oke? Oke teman-teman, tiba juga di saat Miss Wuri memberikan tugas assignment. Tugas, please answer the questions page 71 until 73 and make 5 sentences expressing prohibition. Jadi tugasnya adalah menjawab pertanyaan halaman 71 sampai 73 dan buat 5 kalimat tentang ungkapan larangan ya. Ungkapan larangan tadi seperti apa? No smoking, don't touch, dan seterusnya. Dimohon tidak sama dengan yang Miss Wuri contohkan baik di buku atau di worksheet ya teman-teman. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, maka Miss Wuri tutup ya. Oke, before we finish studying English, let's say Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.